coaching hari ini ya. Sebelum Bumi melaksanakan coaching, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, saat melakukan coaching itu harus ada kegiatan sesuai dengan alur kita, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, serta yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Kemudian coachingnya itu harus merespon aktif. Kemudian prinsip dalam coachingnya ini adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, serta yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Gitu Ibu Umi. Ya, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu terkait dengan kegiatan coaching nanti. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Umi dalam kegiatan coaching ini nanti? Bu Devita, nanti saya akan mengadakan coaching dengan coach saya. Di situ saya akan mengembangkan yaitu passion, kehadiran penuh ya. Kemudian saya akan mendengarkan aktif. Kemudian saya akan coba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan, yang lebih spesifik lagi, yang ingin diobservasi? Iya, baik Bu Devita. Di situ saya ingin yang betul-betul saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa menggali psikoci seperti itu. Lalu pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Umi dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching nanti yang ingin saya capai adalah saya ingin si coach saya itu menemukan solusinya sendiri. Seperti itu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Seperti itu bisa. Saya kira sudah cukup nih untuk tanya jawab di observasi ini. Demikian dulu Bu Umi, silakan Bu Umi setelah ini bisa melakukan coaching bersama coachingnya. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Umi, tadi sudah melaksanakan coachingnya dengan baik. Alhamdulillah, saya lihat tadi lancar, kemudian dari coachingnya juga bisa mendengarkan aktif, lalu dapat menjawab pertanyaan Bu Umi dengan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Umi, saya ada pertanyaan nih. Tadi pada saat sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan tentang indikator ketercapaian. Ya. Dari indikator ketercapaian yang tadi sudah Bu Umi lakukan itu yang mana? Ya. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dan saya rasa saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan, sudah bisa mengidentifikasi, si coach juga sudah bisa mengungkapkan rencana aksi, juga sudah merencanakan aksi penuh dengan tanggung jawab ya. Saya juga sudah berusaha untuk membuat pertanyaan yang berbobot sehingga si coach bisa memberikan masalah, bisa memberikan solusi untuk masalahnya gitu. Tadi saya juga melihat ya sudah percakapannya ini sudah menggunakan alur Tirta. Kemudian pertanyaan Bu Umi juga menggunakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian si kuncinya juga bisa menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Untuk pertanyaan yang kedua nih Bu Umi, kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan nih kira-kira? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan ketika saya nantinya akan melakukan coaching lagi dengan coach yang lain barangkali ya Bu Devita, saya tentunya ingin meningkatkan
meningkatkan kemampuan saya dalam menggali si keaktifan si coaching, itu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya si coaching itu lebih maksimal menemukan solusinya sendiri. Iya, betul sekali. Saya kira tadi sudah cukup berbobot, mungkin bisa digali lagi dengan pertanyaan berbobot yang lebih maksimal lagi supaya si coach ini bisa lebih aktif untuk menggali potensinya bahwa dia itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, seperti itu. Jadi demikian kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih, kegiatannya hari ini lancar. Semoga kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Umi. Kira-kira berkenan tidak ya ketika saya mau ikut berdiskusi dengan Bu Umi? Pastinya berkenan. Alhamdulillah. Gini Bu Umi, saya sebenarnya sedikit ada unek-unek permasalahan di sekolahan saya Bu Umi. Jadi ceritanya seperti ini Bu Umi. Di kelas 1 itu ada wali murid yang ingin memindahkan anak didiknya karena alasannya dia sih katanya itu si anaknya itu tidak menerima kaos olahraga. Jadi di tempat Pak Anis itu ada anak cucu Pak Anis Iya. yang ingin pindah hanya gara-gara tidak dikasih kaos olahraganya. Anak kan? Oh iya itu. Oke Pak Anis, coba sekarang saya mau bertanya dulu. Pak Anis menemui saya. Iya. Misalnya Pak Anis ingin masuk ke saya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, tujuan Pak Anis menemui saya itu apa sih? Iya. Dari hasil kita berbincang ini apa Iya, sih tujuan? harapannya Bu Umi, harapannya setelah saya cerita permasalahan saya, kemudian saya ini pengen mendapat dukungan dari Bu Umi. Kira-kira nanti langkah yang akan saya lakukan itu benar atau tidak, sesuai atau tidak, seperti itu Bu. Ya berarti miris sekali ya, hanya gara-gara tidak dikasih kaos si anak tersebut kepingin pindah. Nah coba kalau kita telaah lagi ya, kira-kira Pak Anis pernah nggak melakukan artinya mencegah anak itu untuk tidak pindah? Apa yang pernah Pak Anis lakukan untuk Iya. mencegah hal itu? Saya sebenarnya kemarin sudah mendatangi rumah si wali murid tersebut, namanya apa? Kita silaturahim lah, bahasanya seperti itu. Saya silaturahim kepada wali murid tersebut. Saya gali alasannya utamanya itu karena tidak kebagian kaos dari guru PJOK seperti itu. Jadi dia merasa anaknya itu didiskriminasi lah, jadi mendapat perlakuan tidak adil karena kaos belum dibagi kaos olahraganya seperti itu Bu. Dia belum dibagi Pak Anis. Tapi itu Pak Anis sudah bercerita ke gurunya. Nah ini persoalannya di sini Bu. Jadi setelah saya kemarin tanya ke wali murid, saya juga tanya ke guru PJOK-nya. Nah dari guru PJOK-nya tersebut itu sebenarnya guru PJOK sudah pesan 18 speech, tapi karena yang baru jadi hanya 15 itu dibagi dulu tanpa menunggu 18. Nah kebetulan si wali murid tadi tidak termasuk yang dibagi, termasuk yang kurang 3 itu. Jadi guru olahraganya sebenarnya sudah pesannya sesuai dengan jumlah siswa. Mungkin dari si wali murid kurang sabar atau mungkin ada masalah lain, saya tidak tahu Bu Umi. Dari masalah lain kata Pak Anis tidak tahu. Kira-kira Pak Anis mungkin
mungkin bukan hanya masalah itu, apa kira-kira ada nggak itu? Kalau saya itu belum mengetahui sampai detik ini, belum mengetahui alasan lain. Mungkin ada di belakang saya, tapi saya belum tahu. Belum tahu ya apa ada masalah seperti masalah yang apa anaknya yang terlalu baper atau orang Mungkin juga seperti itu. mungkin juga orang tua anaknya yang terlalu baper ya Pak Anies ya. Apalagi itu kan kelas 1 ya. Kelas 1. Kelas 1 atau coba sekarang kita gali lagi, kira-kira kenapa ya si anak tersebut kok pengen pindah hanya gara-gara itu? Kira-kira apa ya Pak Anies ya? Nah, Coba. kalau faktor utamanya sih pancen si wali murid itu mengatakan hanya karena tidak jadi kaos anaknya. Jadi cilik ngati bahasanya seperti itu. Bahasa kitanya itu cilik ngati. Jadi merasa didiskriminatif oleh guru PJOK seperti itu. Iya sih, memang namanya anak Sensitif itu mungkin ya. sensitif, Wali iya. murid itu sensitif. Nah, pertanyaan sekarang, mari kita gali bersama-sama. Kira-kira itu orang tuanya yang sensitif apa anaknya yang sensitif ya? Bisa jadi dua-duanya. Dua-duanya sensitif. Karena anaknya mungkin merasa sensitif ngadu ke orang tua, orang tuanya kan siapalah ya orang tua yang anaknya begitu kan tidak naik, muntah seperti itu. Nah, sekarang kan biasanya kan anak dengan orang tua kan lebih sabaran orang tua ya. Biasanya masih ada lagi enggak yang belum Pak Anies lakukan untuk mendamaikan atau ya solusinya, maksud solusi supaya tidak salah terima begitu loh Pak Anies. Jadi dalam pikiran saya, dalam benak saya ini kan permasalahannya dianggap sepele ya tidak, dianggap berat juga tidak. Jadi saya memiliki rencana seperti ini. Karena mungkin faktor lain miskomunikasi antara guru PJOK dengan wali murid. Jadi saya itu berencana pengen menemukan kedua belah pihak. Menemukan kedua belah pihak antara wali murid dan guru olahraganya. Dan saya kepengen saya menjadi penengah antara wali murid dengan guru PJOK, kita duduk bersama. Yang saya takutkan persepsi wali murid karena didiskriminatif, persepsi guru PJOK karena keterlambatan pesanan, akhirnya miskomunikasi di situ. Hanya miskomunikasi karena hanya informasi dari anaknya yang masih kecil. Iya, jadi seperti saya itu. kepengen menemukan kedua belah pihak. Iya, betul. Iya, menemukan kedua belah pihak itu agar tidak terjadi miskomunikasi. Jadi si wali murid tahu sebenarnya guru Apa sih PJOK yang ini terjadi? sudah pesan 18. Ya, betul. Cuma karena ada keterlambatan dari tendernya yang dibagi hanya 15 seperti itu. Dan si anak kecil itu kan pasti tidak tahu ya kalau gurunya itu sudah anak kan pesan. tahunya saya tidak dibagi. Iya seperti itu. Nah akhirnya si anak itu mengadu ke orang tuanya. Saya tidak dibagi. Nah saya tidak dibagi. Akhirnya terjadilah miskomunikasi seperti itu. Ya. Nah Pak Anies, jadi sekarang bagaimana? Pak Anies sudah menemukan solusinya? Ya itu kira-kira menurut Bumi gimana kalau saya punya rencana seperti itu? Ya kalau menurut saya sih itu bagus. Bagus ya. Artinya karena bagaimanapun juga anak kecil dan orang besar kan lebih sabar dengan orang besar ya. Kalau anak kecil kan, bu seperti ini kan kayak sekarang kan fenomena orang tua sekarang kan dikit-dikit baper. Anak mengadu begini seolah-olah kayak yang percaya seperti itu kan. Nah, itu bagus kalau saya rencananya seperti itu Pak. Ya, Pak. Sekarang kapan kira-kira rencana itu akan dilaksanakan? Ya. Jadi kalau prinsip saya Bumi, setiap permasalahan itu kepenginnya segera diselesaikan tanpa harus menunggu berlarut-larut. Semakin lama takutnya semakin melebar masalahnya. Semakin lama biasanya tambah ruwet.
saya kepengen di minggu-minggu ini setelah tes, ini kan anak-anak lagi pada tes. Setelah tes saya ingin menemukan wali murid, guru PJOK duduk bersama. Kita sharing, kita diskusi, monggo dari wali murid keluarkan unek-uneknya, dari guru PJOK silahkan sampaikan apa adanya seperti itu. Saya kepengen seperti itu Bu. Rencana saya minggu ini setelah Minggu ini. tes. Iya. Jadi Pak Anies punya rencana untuk mempertemukan antara orang tua dengan guru PJOK. biar tidak terjadi miskomunikasi. Dan rencana itu akan segera Pak Anies akan. Nah sekarang Pak Anies, ada lagi nggak kira-kira apa ya persoalan yang lain misalkan? Nah, sementara itu Bumi. Sementara itu dulu. Persoalan yang urgent Urgent harus sekali. segera saya tangani, harus segera saya selesaikan baru itu. Jadi sekarang gimana perasaan Pak Anies setelah kita mengadakan Ya. coaching? Perasaan saya ini senang dan saya itu nyaman kalau cerita ke Bumi. Alhamdulillah. Unek-unek di hati itu jadi plong. Jadi dapat solusinya ya tadi Iya, ya, mempertemukan orang solusinya tua. Bumi sangat mendukung dan kira-kira itu juga sudah cukup bagus nggih. Tinggal saya actionnya setelah sesi ini, setelah tes saya pengen langsung action seperti itu. Saya hanya bisa mendoakan supaya persoalan di sekolahnya Pak Anies segera tetap diatasi ya. Cuma seperti itu Pak Ya, Anies. sementara seperti itu Bumi. Terima kasih atas waktunya, atas dukungannya, dan yang terakhir doanya. Inilah saya mengapa kepengen cerita ke panjenengan. Karena panjenengan itu selalu murah senyum, kemudian enak diajak ngobrol. Saya jadi lebih plong ketika Saya siap. bercerita kepada panjenengan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bumi lancar, saya juga dimudahkan menyelesaikan permasalahan di sekolahan saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bumi. Monggo dilanjutkan. Yeay. Sukses selalu.